rasa sakit adalah salah satu pengalaman paling mendasar dalam kehidupan manusia. Ia hadir sejak manusia pertama kali belajar bertahan hidup, dan hingga hari ini, ia tetap menjadi sinyal yang tak terpisahkan dari tubuh kita. Namun rasa sakit bukan sekadar sensasi tidak nyaman. Ia adalah bahasa biologis, sebuah sistem peringatan yang diciptakan oleh evolusi untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Sekarang, bayangkan sebuah kemungkinan yang terdengar sederhana, namun memiliki dampak luar biasa besar. Bagaimana jika manusia bisa menonaktifkan rasa sakit sesuka hati, tanpa efek samping, tanpa kerusakan tubuh, dan tanpa kehilangan fungsi biologis apapun? Bukan dengan menghilangkan kesadaran, bukan dengan merusak saraf, melainkan dengan kendali penuh atas persepsi nyeri itu sendiri. Untuk memahami dampaknya, kita perlu terlebih dahulu memahami apa sebenarnya rasa sakit menurut sains. Rasa sakit tidak muncul di kulit, di otot, atau di tulang, ia muncul di otak. Apa yang kita sebut sebagai nyeri adalah hasil interpretasi sinyal listrik yang dikirim oleh sel-sel saraf khusus yang dikenal sebagai nociceptor. Sel-sel ini tersebar di hampir seluruh tubuh manusia. Mereka mendeteksi suhu ekstrem, tekanan berlebih, kerusakan jaringan, dan peradangan. Ketika ancaman terdeteksi, sinyal dikirim ke sumsum tulang belakang, lalu diteruskan ke otak. Namun otak tidak selalu merespons sinyal ini dengan cara yang sama. Dalam kondisi tertentu, rasa sakit dapat ditekan, dikaburkan, atau bahkan tidak dirasakan sama sekali. Fenomena ini sudah dikenal dalam dunia medis dan psikologi. Atlet yang tetap berlari meski cedera, korban kecelakaan yang baru merasakan nyeri setelah beberapa waktu. Semua ini menunjukkan bahwa rasa sakit bukan sekadar reaksi otomatis, melainkan hasil keputusan kompleks di dalam otak. Artinya, secara ilmiah, rasa sakit sudah bisa dimodulasi. Sekarang, bayangkan modulasi itu berada sepenuhnya dalam kendali sadar manusia. Dalam skenario ini, tubuh tetap mendeteksi kerusakan, sinyal bahaya tetap dikirim, namun pengalaman subjektif sakit dapat ditunda, dikurangi, atau dimatikan sementara. Secara teoritis, ini berarti manusia tidak kehilangan perlindungan biologisnya, hanya mengubah cara otak merespons sinyal tersebut. Dampaknya terhadap dunia medis akan terasa sangat besar. Prosedur medis yang selama ini menimbulkan kecemasan bisa dilakukan tanpa rasa takut berlebihan. Pasien tetap sadar, tetap memahami apa yang terjadi, namun tidak dibebani oleh rasa nyeri yang intens. Proses pemulihan juga berubah. Banyak terapi fisik terhambat oleh rasa sakit, bukan oleh keterbatasan gerak itu sendiri. Dengan kendali nyeri, rehabilitasi bisa dilakukan lebih efektif dan terukur. Namun dunia medis tidak akan menjadi lebih ceroboh. Justru sebaliknya. Tanpa rasa sakit sebagai alarm otomatis, manusia harus belajar mengenali sinyal tubuh lainnya. Peradangan, pembengkakan, perubahan fungsi, dan tanda-tanda biologis yang lebih halus. Kesehatan tidak lagi bergantung pada rasa sakit, melainkan pada kesadaran dan pemantauan yang lebih aktif. Di luar dunia medis, dampaknya merambah ke kehidupan sehari-hari. Aktivitas fisik berubah. Olahraga menjadi lebih terkendali, namun juga berpotensi lebih berisiko jika kendali nyeri digunakan tanpa perhitungan. Tubuh manusia tetap memiliki batas. Otot tetap bisa robek. Tulang tetap bisa retak, persendian tetap bisa rusak. Tanpa rasa sakit, batas itu tidak hilang. Ia hanya menjadi kurang terasa. Karena itu, kendali nyeri tidak akan berdiri sendiri. Ia akan selalu disertai sistem pemantauan lain, baik biologis maupun teknologi, untuk memastikan tubuh tidak melampaui kemampuannya. Secara psikologis, hubungan manusia dengan rasa sakit juga berubah. Selama ini, rasa sakit membentuk cara manusia belajar, menghindari bahaya, dan memahami batas dirinya. Dengan kemampuan mematikan rasa sakit, manusia tidak menjadi kebal terhadap konsekuensi, tetapi memiliki jarak emosional terhadap penderitaan fisik. Ini tidak berarti manusia menjadi kurang empati. Empati tidak berasal dari rasa sakit pribadi semata, melainkan dari kesadaran akan pengalaman orang lain. Namun cara manusia memaknai penderitaan akan bergeser. Rasa sakit tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk pembelajaran atau pertumbuhan. Dalam dunia kerja dan kehidupan sosial, banyak aktivitas yang sebelumnya dibatasi oleh nyeri menjadi lebih fleksibel. Namun sains menegaskan satu hal penting. Menghilangkan rasa sakit tidak berarti menghilangkan risiko. Rasa sakit selama ini berfungsi sebagai pengingat langsung. Tanpanya, tanggung jawab berpindah dari refleks biologis ke keputusan sadar. Dan disinilah tantangan terbesar muncul. Kemampuan untuk menonaktifkan rasa sakit menuntut tingkat kedewasaan biologis dan mental yang tinggi. Manusia harus memahami kapan kendali itu digunakan dan kapan sinyal tubuh
perlu didengarkan sepenuhnya. Dalam jangka panjang, peradaban manusia mungkin akan bergerak ke arah pemahaman tubuh yang lebih presisi, bukan hidup tanpa rasa sakit, melainkan hidup dengan pilihan. Pilihan untuk tidak menderita secara berlebihan. Pilihan untuk tetap sadar akan batas biologis. Pilihan untuk memisahkan perlindungan tubuh dari penderitaan yang tidak perlu. Rasa sakit, dalam konteks ini, tidak lagi menjadi penguasa, melainkan alat. Dan seperti semua alat yang kuat, nilainya tidak ditentukan oleh keberadaannya, melainkan oleh cara manusia menggunakannya. Karena pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah rasa sakit bisa dimatikan, melainkan apa yang akan manusia lakukan ketika penderitaan fisik tidak lagi menjadi penghalang utama dalam hidupnya.